warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kode Etik Profesi Akuntan. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu Alifan Lestari, saya sendiri, dan teman saya yang bernama Gustina. Dan tak lupa kami haturkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Corporate, yaitu Bapak Daeng Limbong SAK MM, dan kepada teman-teman sekalian yang menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja, yang akan kami bahas dalam materi ini yaitu yang pertama etika, yang kedua struktur kode etik akuntan, yang ketiga kerangka konseptual, yang keempat prinsip dasar bagi seluruh akuntan, yang kelima resolusi konflik, yang keenam kode etik untuk akuntan dalam bisnis. Yang pertama yaitu etika. Kode etik merupakan rumusan tertulis dalam bentuk hukum positif tentang norma, prinsip moral, dan etika harus dicerminkan dalam perilaku masyarakat atau kelompok sosial tertentu sesuai dengan bidangnya. Etika dalam artian norma atau prinsip moral atau etika murni merupakan acuan yang menilai apakah perbuatan yang dilakukan merupakan sesuatu yang baik atau yang buruk. Yang kedua yaitu struktur kode etik akuntan. Struktur kode etik akuntan dalam bentuk prinsip dasar atau fundamental principles dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prinsip-prinsip dasar etika bagi seluruh akuntan bagian A, yang kedua kode etik dalam akuntan publik bagian B, dan terakhir kode etik bagi akuntan dalam bisnis bagian C. Teman-teman sekalian, di sini kita dapat lihat bagian dari kode etik akuntan. Yang ketiga yaitu kerangka konseptual. Kerangka konseptual menggunakan ancaman atau threat untuk menilai apakah situasi atau hubungan akan berpotensi melanggar kode etik. Ancaman adalah resiko yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi akuntan profesional. Kerangka konseptual terdiri dari 3 bagian, yaitu benturan kepentingan, ancaman, dan pencegahan. Dan selanjutnya, kode etik akuntan didasarkan atas kerangka konseptual dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pengembangan aturan etika. Kerangka konseptual memuat faktor-faktor yang dapat menimbulkan ancaman terhadap upaya mematuhi prinsip-prinsip dasar etika. Setiap ancaman perlu diidentifikasi, dievaluasi, dan dilakukan tindak pencegahan. Selanjutnya, materi akan dibawakan oleh teman saya kepada Saudari Agustina. Saya persilahkan. Selanjutnya di sini ada kerangka konseptual. Di kerangka konseptual ini terdapat benturan kepentingan, ancaman, dan pencegahan. Benturan kepentingan ini dapat terjadi apabila terdapat kondisi seperti ini. Yang pertama, akuntansi profesional menerima kegiatan profesional yang berkaitan dengan objek tertentu dan berbeda secara berlawanan satu sama lain. Nah, yang kedua, kepentingan akuntansi profesional sehubungan dengan objek tertentu dan kepentingan pihak dengan siapa penugasan diperoleh berada dalam keadaan berlawanan atau konflik. Nah, selanjutnya di sini ada ancaman. Ancaman-ancaman tersebut terdapat terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, adanya kepentingan pribadi. Yang kedua, adanya telah pekerjaan sendiri. Yang ketiga, adanya posisi advokasi. Yang keempat, adanya hubungan kefamilian. Yang kelima, adanya intimidasi. Selanjutnya di sini ada pencegahan. Tindakan pencegahan ini terdapat ancaman yang dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, pencegahan yang diciptakan oleh profesi, legalisasi, dan regulasi. Yang kedua, pencegahan yang diciptakan oleh lingkungan kerja. Di sini ada kerangka konseptual dalam menangani masalah etika. Disajikan pada bagian ini. Ini menjelaskan tentang kerangka pola berpikir dalam mengatasi masalah etika. Dari kegiatan atau hubungan ini adalah diterimanya tawaran penugasan audit, laporan keuangan dalam banyak hal. Hubungan atau kegiatan ini
diikuti oleh situasi atau kondisi dan prinsip dasar etika. Nah, setelah adanya situasi atau kondisi dan prinsip dasar etika, maka akan dilakukan ancaman-ancaman. Setelah dilakukan ancaman-ancaman, itu akan diidentifikasi dan dievaluasi apakah sangat signifikan ataukah tidak signifikan. Jika tidak signifikan, maka akan menerima atau meneruskan hubungan atau kegiatan. Jika sangat signifikan, bersedia menghilangkan ancaman. Jika bersedia menghilangkan ancaman, maka ia siap meneruskan hubungan atau kegiatan. Jika tidak, maka akan menolak mundur dari hubungan atau kegiatan. Nah, setelah dilihat dari signifikannya, ada langkah pencegahan. Jika ada langkah pencegahan, maka siap menghilangkan ancaman. Jika siap, maka akan menerima atau meneruskan hubungan atau kegiatan. Jika tidak siap, maka menurunkan ke tingkat dapat diterima. Jika ya, maka menerima atau meneruskan hubungan atau kegiatan. Jika tidak, akan menolak mundur dari hubungan atau kegiatan. Selanjutnya, di sini ada prinsip dasar bagi seluruh akuntan. Terdapat 6 bagian. Yang pertama ada integritas, objektivitas, kerahasiaan. Yang keempat ada kompetensi profesional. Yang kelima ada kesaksian. Yang keenam ada perilaku profesional. Selanjutnya di sini ada resolusi konflik. Dalam penerapan kode etik, seorang akuntansi profesional mungkin berbeda pendapat dengan akuntan lain, dengan kantor akuntan perusahaan tempat dia bekerja. Langkah-langkah resolusi perlu diikuti. Yang pertama ada perumusan masalah. Yang kedua, konsultasi dengan pihak yang tepat dalam kantor perusahaan. Yang ketiga, mengkonsultasi dengan pihak yang bertanggung jawab. Yang keempat, meminta nasihat dari organisasi, profesi yang relevan atau penasihat hukum. Selanjutnya, di sini ada kode etik untuk akuntan dalam bisnis. Pada dasarnya, akuntansi profesional yang bekerja dalam bisnis tidak boleh secara sadar melakukan kegiatan bisnis atau menduduki jabatan atau kegiatan yang dapat mengganggu integritas, objektivitas atau reputasi yang mengakibatkan tidak dipatuhinya prinsip-prinsip dasar etika. Selanjutnya di sini ada kode etik untuk akuntan dalam bisnis dalam seksi-seksi. Yang pertama ada seksi 310 benturan kepentingan, ada seksi 320 penyusunan dan pelaporan informasi. Selanjutnya ada seksi 330 bekerja dengan tenaga ahli yang cukup. Selanjutnya ada seksi 340 kepentingan keuangan, kompensasi dan insentif yang dikaitkan dengan pelaporan keuangan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada seksi 350 itu godaan. Terima kasih. Kesimpulan dari makalah ini yaitu salah satu syarat dari suatu bidang pekerjaan untuk dapat dinyatakan sebagai profesi adalah adanya standar perilaku atau kode etik yang mengatur hubungan antara praktisi, klien, dan masyarakat. Kode etik dibuat untuk menjaga kepercayaan publik tersebut terhadap profesi yang bersangkutan dan anggota profesi harus mematuhi kode etik. Sekian pemaparan presentasi makalah kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.